Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulina wa maulana wa habibana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ikhwani muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'alim. Kaum muslimin sidang jamaah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tidak ada putus-putusnya senantiasa mengucapkan puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin sampai detik siang hari ini atas limpahan rahmat dan ridha Allah kita bisa melaksanakan sebagian kewajiban kita, yaitu sholat Jumat di masjid kita ini. Karena itu kita bersyukur semua kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Bentuk syukur adalah syukur hati. Kita bisa merasakan bahwa hidup ini adalah nikmat Allah, satu-satunya yang memberikan kenikmatan tidak adalah hanya Allah. Tidak merasakan keagungan kebesaran Allah dalam memberikan kenikmatan kita. Lisan kita mengakui, lisan kita bisa dengan mudah mengucapkan rasa syukur, yaitu kalimat hamdalah. Alhamdulillah, semua apa yang kita terima ini adalah nikmat Allah. Kemudian bentuk syukur anggota badan kita saat ini kita bisa melaksanakan sholat Jumat adalah bentuk anggota kita bisa melaksanakan. Sidang Jumat rahimahullah. Kecuali itu marilah kita tidak henti-hentinya kita berusaha di dalam kita mengarungi perjalanan hidup kita yang singkat, hidup kita yang fana, hidup kita yang hanya sementara saja. Kita berusaha keras untuk menjadikan diri kita benar-benar menjadi hamba Allah yang takwa, yang selalu taat, tunduk dan patuh semua apa yang diperintahkan Allah. Dan kita berusaha sekuat tenaga kita untuk menghindari, menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah. Karena takwa itulah modal dasar kita hidup untuk menyelamatkan diri kita di dunia sampai di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa bertakwa. Amin. Sidang Jumat rahimakumullah, di dalam kesempatan khutbah singkat siang hari ini, marilah kita kembali untuk merenungkan, mencermati, menghayati puncaknya kita amalkan dalam kehidupan kita, yaitu surat Al-Anfal ayat 29. Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, in tattaqullah, jika kamu benar-benar bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah akan menjadikan kamu
mudah untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang baik dengan yang buruk, antara yang terpuji dan tercela. Allah memberikan energi satu kekuatan untuk membedakan. Karena tidak semua hamba Allah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah di saat ini. Mana yang halal, mana yang haram. Ada sebagian manusia yang tidak bisa membedakan. Kalau kita benar-benar takwa, benar-benar menjadi hamba Allah yang selalu taat, tunduk dan patuh, kita bisa diberikan kekuatan. Ini adalah benar, kita laksanakan. Halal yang kita cari, haram yang kita jauhi, perbuatan yang tercela yang kita jauhi. Ini kekuatan yang tidak diberikan hanya kecuali orang yang beriman. Menjadikan diri kita bisa segera membedakan. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak manusia yang suka mencampur aduk antara yang benar dengan yang salah. Allah telah berfirman, wa talbisul haqqo bil batil wa tahkumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mencampur aduk antara yang hak dan yang batil. Padahal dia mengetahui, dia menyembunyikan kebenaran. Dia merasakan bahwa itu adalah benar, tetapi disembunyikan. Artinya tidak melaksanakan kebenaran itu karena dia sudah terpengaruh oleh kehidupan yang basah. Tidak cuma rahmatullah. Yang kedua, jika kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan anugerah wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Kita akan diberikan kemampuan anugerah bisa dihapus semua kesalahan kita. Manusia tidak luput dari salah dan lupa. Manusia tidak bisa lepas dari berbuat dosa dan maksiat. Tetapi orang yang diberikan kekuatan takwa, dia segera bisa membedakan. Kalau sudah demikian, Allah lalu menghapus semua kesalahan itu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang akan memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kita dia hapus. Kemudian yang ketiga adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa. Kalau yang pertama dan yang sebelumnya adalah kita akan dihapus semua kesalahan. Ini yang menyangkut kepada hak Adam. Menyangkut hak sesama manusia, kadang-kadang berbuat salah. Wa yaghfir lakum dzunubakum yang menyangkut kepada Allah. Tidak berbuat salah kadang-kadang kepada Allah dan Rasulnya. Karena kedua-duanya telah dilakukan dengan baik, antara dihapus semua kesalahan dengan diampuni semua dosa, maka itulah orang yang telah memiliki jiwa takwa. Yang keempat, wallahul fadlul alim. Allah akan memberikan anugerah yang agung. Tidak ada lain adalah anugerah yang agung ini yang selalu menjadi harapan kita setiap saat, yaitu surga. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah ahlul jannah yang diberikan anugerah yang besar, yaitu surga. Sidang Jumat rahimahullah. Oleh karena itu, menurut ayat ini, anugerah Allah yang akan diberikan kepada kita orang yang benar-benar takwa ini ada 4 tadi, yaitu diberikan kekuatan segera bisa membedakan antara yang hak yang batil. Yang kedua, akan dihapus semua kesalahan kita. Yang ketiga, akan diampuni semua dosa kita. Yang keempat, akan diberikan anugerah surga. Tidak cuma rahmatullah. Ayat ini kalau kita hubungkan dengan keadaan yang sekarang ini, ada satu nasihat Rasulullah SAW, yaitu yang diriwayatkan dari Abdullah bin Ibnu As. Rasulullah bersabda, "Idza kunna 'alaika ma fataka minad dunya." Jika kamu benar-benar berpegang teguh kepada 4 hal, kamu akan menjadi manusia yang mulia. Kamu akan menjadi manusia yang terhormat. Yang pertama adalah hifdzu amanah, yaitu orang yang memelihara amanah. Mudah-mudahan kita bersyukur
Salah satu di antara contohnya adalah baru-baru saja telah terjadi anugerah Allah yang berikan kaum muslimin, yaitu pemilihan gubernur yang berada di Jakarta. Allah memberikan anugerah kepada orang yang beriman, orang yang Islam. Mudah-mudahan bisa gubernur yang akan memerintah DKI terutama, karena ini menjadi tolak ukur kita. Seorang muslim yang kuat, yang diberikan kekuatan oleh Allah, yang terutama yang pertama adalah hifdzul amanah, bisa memegang teguh, memelihara amanah yang telah diberikannya. Yang kedua, wasidqu hadis. Orang yang akan memulai kemuliaan hidup adalah orang yang jujur dalam berbicara. Orang yang jujur berucap. Sekarang kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, antara orang yang jujur dengan orang yang pembohong, ternyata persentasenya banyak orang yang pembohong. Suka menipu kepada sesama manusia, bahkan yang paling ngeri menipu kepada Allah dan Rasulnya. Tidak akan mulia orang yang hidup yang demikian ini, yang banyak dusta dan banyak bohong. Kita menjadi hamba Allah yang jujur, ucapan kita antara hati, lisan berkekuatan menjadi satu langkah. Ada sebagian orang yang hatinya kosong iman, tapi ucapannya mengaku iman. Hatinya tidak Islam, tapi lisannya mengaku Islam. Ini adalah berbohong. Kalau kita insya Allah konsisten menjadi seorang muslim yang jujur, hati, lisan berkekuatan menjadi satu langkah kita. Yang ketiga, kemuliaan yang akan kita peroleh adalah wa husnul khuluq. Jadi orang yang berperangai, orang yang berakhlak yang baik, yang mulia. Akhlak yang baik adalah menjadi hiasan hidup kita. Kalau kita misalnya mempunyai rumah dengan hiasan-hiasan rumah yang ada di dalamnya, maka akan tampak indah rumah itu. Di dalam diri manusia, kalau perangai atau akhlak ini dijadikan sebagai perhiasan hidup, maka akan indah orang itu dan akan mulia. Kemudian yang keempat adalah wa ida'atu tu'mah. Orang yang menjadi mulia hidupnya adalah orang yang bisa mempertahankan, bisa mengendalikan nafsunya. Rusaknya tatanan hidup manusia adalah salah satu penyebabnya adalah karena tidak bisa mengendalikan emosinya, tidak mengendalikan nafsunya. Kalau nafsu ini dituruti tanpa ada pengendalian bahwa itu baik atau buruk, maka rusaklah kehidupan ini. 4 hal inilah mudah-mudahan pesan Nabi, kita menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang terhormat dalam kehidupan kita. Apabila satu, kita berpegang teguh memelihara amanah atau kepercayaan yang diberikan Allah pada kita. Yang kedua, jujur dalam berucap. Yang ketiga, kita selalu berperangai, berakhlak yang mulia. Yang keempat, kita bisa mengendalikan nafsu angkara murka yang ada dalam diri kita. Insya Allah kita akan selamat di dunia, di akhirat, dan akan dimasukkan ke surga Allah, akan dibebaskan daripada siksa api neraka. Kesimpulannya khutbah akhir ini, khutbah singkat ini, marilah kita bersama-sama untuk menjadikan diri kita benar-benar takwa. Kita insya Allah akan dihapus dosa kita, diberikan kekuatan membedakan antara yang baik yang buruk, akan diampuni semua dosa kita, dan akan diberikan anugerah yang besar. Itulah insya Allah kemuliaan kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang beriman. Demikianlah khutbah singkat, mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya bagi kita semuanya. Jazakallahu khairan faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qul bi'ru warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun al-'abidun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi la'allakum turhamun. Ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur man nasara ad-din wahlul man khala muslimin. Allahumma amtir 'alal kafirin bi khijaratin min sijjin waj'alhum ka'asin ma'qul. Allahumma ja'al baladana Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur waj'al ahlahu minas salihin waj'al ahlahu minasy syakirin waj'al ahlahu minas solihin waj'al ahlahu minal muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal bala'i wal waba wal amradi wal musibah wal fahsya'i wal munkar wal fitnati dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa masalih. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.